Sebelumnya saya awali salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja membahas mengenai beberapa putusan hakim tahun 2024 yang kontroversial sehingga mendapat perhatian publik, dan ini bisa menjadi salah satu inspirasi penelitian misalnya, baik itu berupa skripsi, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi untuk menjadi inspirasi sebuah penelitian. Yang pertama itu berkaitan dengan putusan kasus Ronald Tanur pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana pada waktu itu Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan, sehingga putusan bebas ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, dari putusan kontroversial Pengadilan Negeri Surabaya ini, judul skripsi yang bisa kita angkat atau judul penelitian yang lain, misalnya analisis yuridis terhadap putusan bebas dalam kasus pembunuhan titik 2, studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur gitu ya. Nah, kemudian dari judul dimaksud kita bisa merumuskan beberapa permasalahan, misalnya bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tanur yang diputus bebas. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi putusan bebas tersebut terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oke, itu untuk kasus atau putusan pengadilan kontroversial yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun 2024 ada juga beberapa putusan lain yang kontroversial, seperti dalam hal misalnya kasus Hakim Agung nonaktif ya, Ghazal Basaleh, di mana dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan eksepsi Ghazal Basaleh dengan alasan jaksa penuntut umum dari KPK dianggap tidak berwenang melakukan penuntutan karena tidak ada pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, dari putusan selah ini ada beberapa permasalahan yang bisa kita kaji ya. Misalnya bagaimana penerapan asas single prosecution system dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait dengan putusan selah dalam kasus Ghazal Basaleh. Kemudian yang kedua, sejauh mana keputusan ini berpengaruh terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dan lembaga KPK dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga judulnya misalnya penerapan asas single prosecution system dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, studi kasus putusan Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh, atau bisa juga dengan opsi judul yang lain misalnya ya sesuai dengan improvisasi dari rekan-rekan semua. Ya, tapi pada esensinya judul itu harus menggambarkan rumusan masalah yang menjadi objek kajian. Kemudian ada juga putusan kontroversial yang ketiga, yakni kasus Daniel Pritz ya, di mana dalam perkara Daniel Pritz ini Pengadilan Negeri Jepara dalam putusannya menyatakan Daniel Pritz terbukti secara sah dan menyakitkan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, putusan ini kemudian menuai kritik karena dianggap terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal tersebut yang seharusnya merupakan materi hukum pidana yang sangat mendasar. Nah, dari kasus ini beberapa problematika yang bisa dikaji, antara lain misalnya bagaimana penerapan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE oleh Pengadilan Negeri Jepara dalam kasus Daniel Pritz ya. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan ya, apakah ujaran kebencian tersebut masuk dalam kategori pidana menurut Undang-Undang ITE. Nah, judulnya ada juga opsi misalnya analisis penerapan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara, studi kasus Daniel Pritz. Nah, itu rekan-rekan semua ya, penyampaian dari saya berkaitan dengan inspirasi judul skripsi dari putusan hakim kontroversial tahun 2024.
Nah, semoga peristiwa-peristiwa di tahun 2024 tersebut bisa menjadi awal yang baik bagi teman-teman yang ingin mengajukan usul judul penelitian di tahun 2025. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.